nilai resiko. Nah, di bidang seperti inilah yang relatif masih jarang ekspertisnya atau ahlinya. Maka Anda bisa merintis karir di bidang ini. Tapi memang tidak mudah, karena apa? Environmental chemist itu lebih kompleks daripada mungkin kimia itu sendiri. Environmental chemist itu melibatkan berbagai bidang, tidak hanya bidang kimia, tapi mungkin juga teknik, mungkin juga biologi dan sebagainya. Itulah environmental chemist. Sehingga memang profesi ini biasanya salary-nya atau gajinya itu di atas rata-rata. Di atas yang itu quality control atau yang lain. Karena ini bidang yang sangat ekspertis. Oke. Ini yang saya maksudkan, seorang environmental chemist, dia membuat interpretasi, membuat pemodelan. Nanti insya Allah kalau di mata kuliah analisis lingkungan ya, analisis kimia lingkungan kalau tidak salah namanya itu, kita akan belajar tentang bagaimana melakukan pemodelan lingkungan sehingga nanti hasil perhitungan yang sifatnya matematis tadi, masih angka-angka itu tadi, bisa dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk peta isoplet yang mudah dipahami oleh orang awam. Misal di sini, ini sebenarnya kan aslinya datanya itu angka semua ini. Kemudian dibuat dalam bentuk peta. Petanya ya peta dari lokasi kegiatan. Ini misalkan adalah peta sebaran polutan pada suatu daerah tertentu, misalkan pada waktu tertentu, misalkan musim hujan, musim kemarau, dan sebagainya. Nah, setiap kontur-kontur warna yang diberi warna ini mengandung makna. Biasanya, setiap warna ini mewakili konsentrasi polutan yang dimodelkan. Begitu. Nah, nanti dari pemodelan ini umumnya menggunakan pendekatan Gaussian. Lagi-lagi kita harus belajar tentang ya statistikanya ya, statistikanya. Ya, ada dari gambar-gambar seperti ini kita akan tahu di mana jarak yang konsentrasi polutannya itu paling tinggi. Apakah di titik sumber emisi 1000 meter dari titik sumber emisi, 500 meter, atau 3000? Nah, semua itu dipengaruhi oleh faktor, tentu salah satunya adalah faktor kecepatan udara ya, kalau ini adalah polutan udara. Kecepatan arah angin, misalkan arah anginnya ini adalah ke arah barat daya misalkan. Kecepatannya berapa, maka akan ada jarak tertentu di mana misalkan ya, saya misalkan daerah yang ini adalah daerah yang konsentrasi polutannya di posisi polutannya paling besar. Kalau anginnya tanda kutip berhembus relatif kencang, maka sumber emisi ini justru konsentrasi polutannya itu paling rendah. Semakin jauh dari titik ini, ya semakin jadi dia akan tersebar semakin jauh ke sini. Nah, pada satu titik tertentu terjadi deposisi atau peningkatan konsentrasi. Semakin jauh tentu akan semakin kurang di sini berkurang. Tapi di sini yang paling tinggi, semakin dekat ke sini juga semakin berkurang. Nah, pada titik-titik yang konsentrasi tertinggi inilah seorang environmental chemist itu tadi akan menentukan daerah itu akan dijadikan sebagai titik pengambilan sampel atau tidak. Pasti ada dasar pertimbangan untuk mengambil sampel di daerah itu. Misalkan, oh di daerah ini adalah daerah yang penduduknya padat, artinya daerah pemukiman penduduk, maka biasanya ini rekomendasikan sebagai titik untuk pengambilan sampel guna memantau kualitas lingkungan.
Yang lain juga sama pada prinsipnya begitu. Nanti ada banyak software-software yang dapat digunakan untuk pemodelan air, pemodelan udara, tanah, dan sebagainya. Intinya apa? Bahwa Anda harus menguasai terkait dengan teknik komputasi. Oke, ini yang paling penting. Sebagai seorang environmental chemist, ya, Anda kalau ingin bergelut di bidang environmental chemist, saya sudah sampaikan, environmental chemist itu memang bayarannya lumayan besar ya. Yang di Freeport itu sendiri, meskipun di Indonesia bayarannya dalam bentuk dolar. Dan dihitung berdasarkan atas jam begitu. Jadi mulai Anda keluar dari rumah, sampai tempat kerja, sampai kembali rumah, itu dihitung per jamnya. Jadi bukan lagi berdasarkan atas 1 bulan dapat gaji reguler, itu tidak. Tetapi jadi dengan jam kerjanya. Ya, jam kerjanya selama, tentu berapa lama dia bekerja di situ, ya selama kegiatan itu beroperasi. Nah, environmental chemist harus memiliki pengetahuan yang kuat atau memiliki background keilmuan yang kuat di bidang kimia. Terutama salah satunya adalah analytical chemistry, kimia analitik. Yang kedua, organic and biochemistry. Yang ketiga, statistik and chemometry. Kenapa? Karena dalam hal ini nanti statistika itu adalah salah satu alat untuk mengambil keputusan. Misalkan Anda mengambil sampling, hasil pengukurannya, kemudian Anda akan menentukan apakah berdasarkan hasil pengukuran, misalkan konsentrasi polutan itu melebihi atau masih ada di bawah ambang batas yang ditoleransi. Nah, ini kita memerlukan statistik dan chemometry sebagai sebuah alat untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, Anda harus menguasai terkait dengan computational and data science. Gitu ya. Pak, apakah ini harus kita tempuh dalam jangka waktu 4 tahun perkuliahan ya? Ya, kalau Anda bisa, silahkan ya. Artinya kan mungkin mata kuliah di kampus kita itu kan sebenarnya terbagi atas misalkan kimia pangan, kimia lingkungan, kemudian satu lagi saya lupa begitu ya. Mungkin tidak semuanya bisa terakomodir di sini. Paling tidak Anda mengenhance ya, artinya Anda meningkatkan kemampuan diri Anda sendiri melalui kegiatan-kegiatan pelatihan atau pengalaman-pengalaman di bidang yang ini. Bisa ikut pelatihan atau yang lainnya. Ya, computational and data science, kalau menurut saya yang penting minimal Anda menguasai tentang Python ya. Python atau Anaconda, untuk kemudian belajar tentang penggunaan machine learning atau mesin pembelajaran. Karena itu akan sangat membantu, akan menjadikan Anda memiliki value untuk pantas digaji dengan gaji yang besar. Apa? Anda memiliki value, Anda memiliki kemampuan untuk melakukan analisis data, menginterpretasi, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Saya punya pengalaman tahun 2012 kalau tidak salah ya. Tahun 2012, rata-rata fresh graduate untuk seorang kimiawan itu masih pada kisaran 2.500.000 lah. Fresh graduate. Tapi untuk seorang environmental chemist, ya, fresh graduate juga sebenarnya sih, posisi expertise di pabrik semen itu sudah dinilai dengan gaji 6.500.000, berarti ya hampir berkali-kali lipatnya. Itu belum termasuk bonus sebesar 20 juta per tahun. Per tahunnya ya, maksudnya bonus kinerja, tunjangan kinerja, dan sebagainya. Jadi kalau dihitung-hitung, ya zaman segitu mungkin relatif besar ya, 2012. Kalau sekarang mungkin
lebih besar lagi. Tahun 2012 berarti sudah mungkin 10 tahun yang lalu, 9-10 tahun yang lalu. Kalau dikonversikan ke sekarang berarti tinggal menghitung dengan nilai inflasinya. Tapi relatif masih besar, artinya lumayan. Karena ketika Anda masuk ke bidang environmental itu, maka Anda akan menjadi seorang expertise atau ahli. Kenapa? Karena environmental itu selalu berhubungan dengan manusia. Keahlian Anda akan dihargai tinggi di situ. Karena tidak semua orang bisa menghandle ini. Mulai dari masalah sosial, masalah lingkungan, dan sebagainya. Environmental chemist menghandle itu, terutama di AMDAL. Oke, mari kita bicara tentang average salary-nya ya. Ini saya ambil dari satunya dari ACS, kemudian satunya dari ini situs ITHO ya, Environmental Science Salary Excel. Nah, environmental scientist itu ya relatif di tengah lah. Relatif di tengah. Yang paling tinggi memang geokemis dan petrologis. Ini orang geokimia ya. Geokimia itu karena misalkan begini, nilai tambang yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap gaji yang diberikan. Misalkan geokemis itu di Freeport lah kira-kira. Ya, dia menambang emas. Nilai emas itu memiliki nilai value ekonomi yang tinggi. Ya wajar. Sebagai geokemis ya, di Freeport gajinya lebih besar. Atau petrologis. Petrologis itu berarti ya petroleum ya, yang misalkan teknik perminyakan dan sebagainya. Ya relatif besar karena harga minyak relatif tinggi. Meskipun sekarang pada masa pandemi relatif turun ya artinya. Sehingga gaji-gajinya juga pada turun. Bergantung kepada ininya, komoditasnya. Baik geokemis maupun petrologis itu gajinya ditentukan oleh nilai komoditas yang dihasilkan. Nah, si environmental scientist itu ada di daerah tengah-tengah ini ya. Jadi kisarannya, kalau menurut si ACS tadi, nilai tengahnya ya, gaji tahunan yang diperoleh tahun 2020 itu kurang lebih sekitar $73.200 untuk environmental scientist dan spesialis ya. Expertise lah kira-kira begitu. Nah, kalau menurut, kalau di Amerika lah ya, saya ambil di Amerika. Kenapa saya ambil Amerika ya? Karena ada datanya di situ. Tapi di Indonesia sendiri juga sebenarnya sama. Mungkin bedanya kalau ini perusahaannya di Indonesia, relatif gajinya dalam Indonesia. Tapi kalau perusahaannya adalah perusahaan internasional seperti apa ya, BP ya, British Petroleum, ya gajinya dalam dolar. Tapi meskipun demikian di Indonesia, gaji seorang environmental scientist itu lebih tinggi daripada gaji-gaji misalkan Anda yang bekerja sebagai laboratorium gitu ya, quality control dan sebagainya. Environmental scientist itu lebih tinggi. Kalau di Amerika mungkin ya 80 sampai sekian $80.000 ya, 80.000, $86. Nah, kalau misalkan begitu di Indonesia bagaimana pertumbuhannya ya? Kurang lebih setiap tahun itu ada 8% ya pertumbuhan kebutuhan untuk environmental chemist di bidang-bidang misalkan perusahaan agrikultur, sawit, pertambangan, kemudian infrastruktur produksi dan sebagainya, AMDAL dan seterusnya. Jadi jangan khawatir. Yang perlu kita lakukan sesungguhnya adalah bagaimana kita mengimprove kemampuan untuk meningkatkan nilai diri sehingga kita layak digaji dengan gaji yang sepatnya besar, kira-kira begitu. Oke ya, ini sebagai sebuah pengantar, artinya mungkin tidak Anda mencapai level gaji itu ya, gitu maksudnya. Kita bicara tentang ini ya, aspek sukses secara finansial, begitu. Mungkin tidak mencapai gaji itu, mungkin gitu ya. Tapi kan saya masih fresh graduate. Nah, ketika Anda masih fresh graduate itu, maka hal yang harus Anda pertama lakukan adalah, memang kalau kita lulus pertama kali, tidak mungkin akan langsung digaji 20 juta per bulan. Gitu.
Tentu Anda harus mengawali dari tahapan yang mungkin dengan gaji yang UMR barangkali ya. Tapi biasanya begini, profesi karir Anda itu akan berkembang. Kalau tidak berkembang, maka sebaiknya Anda pindah pekerjaan. Jadi ketika Anda lulus, tahun pertama, tahun kedua, nah tahun pertama dan kedua ini biasanya ujian. Anda akan lanjut atau resign. Biasanya Anda itu tidak tahan dengan tahun pertama dan tahun kedua. Karena apa? Mungkin gajinya masih 80%, masih kecil, kemudian beban kerjanya overload, begitu, sehingga biasanya jarang yang tahan di ini. Tapi Anda perlu sadari bahwa tahun pertama dan kedua, Anda harus memotivasi diri. Ini adalah mungkin tahun-tahun untuk Anda meningkatkan pengalaman kerja. Sehingga kalau misalkan nanti Anda pindah, Anda punya expertise yang bisa digunakan untuk negosiasi gaji Anda. Nah, biasanya di tahun ketiga, kalau misalkan gaji Anda tidak dinaik-naikkan juga, Anda sudah mulai berpikir, oh kalau begitu, saya akan mencoba untuk apply ke perusahaan yang lain. Karena apply ke perusahaan yang lain, tentu Anda menawarkan gaji, meminta gaji yang lebih besar. Nah, tahun ketiga ini berarti kalau Anda pindah, misalkan, atau gaji Anda dinaikkan di perusahaan yang lama karena Anda tidak boleh pindah begitu, maka di situ Anda sudah mulai mendapatkan tanggung jawab yang baru. Tapi minimal ya, maksimal lah ya, 5 tahun setelah Anda bekerja atau 5 tahun setelah Anda lulus dari kuliah itu harusnya sudah mulai mapan dalam bidang karir. Karir ya dalam artian expertise. 5 tahun ini Anda sudah memiliki pengalaman yang cukup di bidang yang Anda geluti. Sehingga setelah 5 tahun ini ada 2 kemungkinan. Anda minta dinaikkan gaji Anda atau Anda pindah ke perusahaan yang lain. Nah, biasanya seperti ini itu terjadi saling bajak ya. Bajak tenaga kerja terampil. Karena setiap perusahaan kan kepingin tenaga kerjanya adalah tenaga kerja yang produktif dan memiliki kemampuan, sehingga saling bajak. Sehingga pernah ada kejadian perusahaan farmasi merekrut seorang mahasiswa kimia, dimasukkan ke departemen Research and Development, gajinya masih di bawah UMR, ya karena ijazahnya ditahan juga, gitu. Kemudian 3 tahun kemudian yang bersangkutan sudah dikembalikan ijazahnya, dia pindah ke perusahaan farmasi yang B. Dari B kemudian ke C, C ke D. Nah, ketika di D dia di puncak karir, perusahaan awal di mana dia bekerja, itu menawarkan gaji yang sangat tinggi, sehingga dia ditarik lagi ke perusahaan di mana dia awal pertama kali masuk dunia kerja, di perusahaan itu. Itu hal biasa terjadi di perusahaan. Gitu. Jadi muter-muter akhirnya kembali ke perusahaan yang sama. Nah, ini pengalaman untuk kemudian Anda mengimprove gitu ya. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa Anda akan sukses hanya dengan ilmu kimia, tidak. Yang paling penting adalah Anda harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, memperkaya diri, dan juga meningkatkan value diri Anda sendiri untuk bisa layak digaji sesuai dengan yang Anda harapkan. Oke. Dalam konteks ini kita akan bicara tentang environmental chemistry. Nah, pada kesempatan ini environmental chemistry tadi sudah saya sampaikan, yang mengkaji tentang spesies-spesies kimia, baik dari sumber, reaksi, nasibnya di lingkungan, serta pengaruhnya terhadap manusia. Nah, sebagai awal perkenalan, maka kita perlu mengenal tentang komponen-komponen lingkungan sebelum kita belajar tentang bagaimana perubahan-perubahan spesies kimia, mulai dari dia keluar sampai dengan berada di lingkungan, bertransformasi dari satu media ke media yang lain, dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Oke, maaf. Sebelumnya kita perlu mengenal bahwa dengan itu paling tidak bisa kita klasifikasikan menjadi 5 ya. Ada atmosfer, hidrosfer, atmosfer berarti udara,
hidrosfer itu berarti perairan, lingkungan perairan, kemudian geosfer berarti itu bumi, batuan, tanah, begitu. Kemudian ada biosfer, ini adalah makhluk hidup, bisa juga mikroba dan sebagainya. Kemudian ada antrosfer. Antrosfer ini berasal dari kata antro. Antro itu manusia. Jadi lingkungan di sekitar manusia. Kenapa? Karena manusia menjadi objek penting di dalam lingkungan, begitu. Ya. Ada proses-proses perpindahan ya, misalkan manusia melakukan sesuatu, misalkan melakukan pembakaran, melakukan kegiatan industri, maka akan ada ya transfer perpindahan spesies-spesies kimia dari lingkungan manusia, antrosfer, ke misalkan lingkungan perairan, ke udara, ke tanah, batuan, dan juga ke makhluk hidup yang ada. Ya. Misalkan nanti akan menyebabkan suatu siklus, ya, siklus perpindahan spesies-spesies kimia. Oke. Secara garis besar, gitu ya, perpindahan-perpindahan itu misalkan dari atmosfer ke hidrosfer, contohnya. Dari udara ke lingkungan perairan, contohnya adalah perpindahan air H2O ya. Jadi hujan lah kira-kira begitu. Kemudian dari atmosfer ke biosfer ya. Ada oksigen, karbon dioksida dan seterusnya. Dari udara ke lingkungan tanah atau bebatuan atau geosfer juga sama ya, misalkan air dan seterusnya. Dari atmosfer ke lingkungan manusia, ada oksigen, ada nitrogen, dan sebagainya. Dari hidrosfer, misalkan dari perairan ke misalkan antrosfer, ya, ada air ke lingkungan manusia, begitu, ada air dan sebagainya. Dari geosfer, misalkan ke atmosfer, ada gas H2S. Kemudian ada partikel, misalkan. Dari tanah, misalkan kalau Anda melewati tanah yang mungkin jalan yang tidak beraspal begitu, atau daerah tambang yang berlalu lalang kendaraannya, maka akan ada debu-debu yang berterbangan. Kemudian dalam proses eksplorasi tambang, ketika tanahnya tersingkap, ada juga potensi untuk kemudian ada gas H2S-nya yang kemudian rilis ke udara, ya, ke udara sebagai gas H2S, gitu. Dan juga debu-debunya ke udara. Misalkan kalau yang dari lingkungan ya antrosfer ke atmosfer, misalkan melakukan aktivitas pembakaran batu bara. Batu bara memiliki kandungan karbon ya. Batu bara sebagian besar isinya adalah karbon, dan juga di situ ada sulfurnya. Ketika dibakar sulfur menghasilkan gas SO2. Karbonnya menghasilkan gas CO2. Hingga dari lingkungan manusia ke atmosfer menghasilkan SO2 dan CO2. Manusia juga kalau ke lingkungan perairan menghasilkan polutan-polutan air, amonia dan sebagainya. Atau mungkin juga di sini pupuk ya, fertilizer, atau limbah-limbah yang berbahaya lainnya. Oke, dengan demikian secara garis besar akan ada siklus pergerakan spesies-spesies kimia antar komponen atau kompartemen lingkungan. Nah, siklus-siklus itu ada yang terjadi di permukaan bumi, ada yang terjadi di dalam atau di bawah permukaan bumi. Nah, kalau yang dia terjadi di permukaan, kita sebut sebagai siklus eksogenik. Sementara yang terjadi di bawah permukaan bumi, misalkan batuan, sedimen, dan sebagainya, kita sebut sebagai siklus endogenik. Oke, kurang lebih begitu ya. Nah, siklus-siklus itu secara garis besar ya, kalau yang
dapat kita gambarkan. Kita akan belajar dulu terkait dengan yang paling mudah, yaitu siklus karbon. Nah, untuk apa? Supaya nanti ketika kita melakukan analisis lingkungan, kita sudah punya pengetahuan. Ya, misalkan kalau ada proses pembakaran batu bara, berarti nanti di lingkungan apa saja yang akan terjadi. Nah, kalau kita kaji batu bara itu sebagai karbon, maka proses-proses itu akan mengikuti siklus karbon. Ya, misalkan sebenarnya ya batu bara itu misalkan ya kita mulai siklus itu dari CO2 di atmosfer ya. Jadi misalkan hasil pembakaran menghasilkan CO2, karbon dioksida di udara ya itu dapat membentuk namanya senyawa anorganik karbonat dan bikarbonat. Anda masih ingat mungkin di pelajaran apa ya? Mungkin pelajaran. Mungkin mata kuliah kimia analitik atau mungkin di mata kuliah kimia anorganik, yang mana kalau Anda meniup larutan berkapur maka akan menjadi keruh begitu. Nah, keruhnya itu salah satunya disebabkan oleh adanya kelarutan gas CO2 ke dalam air membentuk karbonat bikarbonat. Jadi kalau ada CO2 di udara masuk ke air, ini tentu dipengaruhi oleh pH ya. Nanti kalau Anda sudah belajar kimia dasar atau kimia analitik, Anda akan tahu pada pH berapa spesies-spesies CO2, karbonat, bikarbonat itu akan existing atau akan ada. Nanti misalkan kalau pH-nya asam, biasanya dia akan lebih cenderung berada dalam bentuk CO2. CO2 yang terlarut di air. Kalau pH-nya semakin meningkat, misalkan, maka dia akan semakin bentuk karbonat dan bikarbonat. Nah, dengan memainkan pH, kita bisa memperangkap CO2. Nah, ini mungkin bagi Anda yang punya ide penelitian, entah itu sebagai lomba karya tulis atau dan sebagainya, bisa Anda pikirkan, oh kalau misalkan kita mengatasi pencemaran udara akibat CO2 sebagai gas rumah kaca, bagaimana kalau motor-motor atau kendaraan-kendaraan itu kita perangkap gas CO2-nya menjadi karbonat dan bikarbonat, sehingga gas keluaran dari motor atau kendaraan itu bisa lebih ramah lingkungan. Sebenarnya prosesnya sederhana ya. Anda akan bermain dengan larutan pH basa. Nanti kalau ada gas yang keluar dari knalpot itu dialirkan ke larutan basa tadi, maka keluarannya itu si CO2-nya itu akan cenderung tertinggal di larutan tadi sebagai karbonat dan bikarbonat. Itu teoritisnya. Nah, nanti silahkan Anda pikirkan secara teknisnya seperti apa. Masa knalpotnya direndam air, kan begitu kan? Tidak demikian. Nah, itu yang coba Anda bisa kembangkan dari belajar siklus karbon. Prosesnya sangat sederhana, karena baik itu CO ataupun CO2 itu tadi bisa diperangkap ke dalam larutan dengan memainkan pH-nya. Nanti dia akan tertinggal sebagai karbonat dan bikarbonat. Ide yang lain yang agak sedikit nyeleneh begitu ya. Sebagai seorang environmental chemist kan kita boleh berpikir berandai-andai. Jika perusahaan semen itu memerlukan karbonat bikarbonat dalam jumlah yang besar, dengan cara menambang batu kapur, misalkan di Nusa Kambangan itu kan ditambang batu kapurnya oleh semen Holcim ya, yang ada di ini. Atau semen Gresik menambang batu kapur di daerah Gresik, dan juga menambang tanah liat dan juga memerlukan pasir besi atau pasir kuarsa. Bagaimana masa depan kalau ternyata batu kapur ini pada habis?
ditambang ya, Nusa Kambangannya hilang, Gunung Kapur di Gresik habis, berarti kita tidak punya semen. Nah, maka ke depan suatu saat pasti akan ada sebuah industri yang menghasilkan karbonat bikarbonat dari atmosfer. Karena jumlahnya sangat besar kan ya di atmosfer itu. Kalau sekarang mungkin dianggap ide gila. Kenapa? Karena dianggap kurang ekonomis. Kenapa kurang ekonomis? Alanya menambang ke Nusa Kambangan aja biayanya lebih murah daripada membuat karbonat bikarbonat. Tapi suatu saat ketika itu sudah habis, maka ide ini pasti akan direalisasikan untuk mendapatkan karbonat bikarbonat. Karena keberadaan CO2 di udara itu juga sangat besar. Itu ide ya, ide yang tanda kutip saya sampaikan saat ini. Mungkin ketika Anda sampai pada waktunya, bisa memikirkan bagaimana teknisnya ya menghasilkan karbonat bikarbonat. Nanti mungkin ada semacam industri semen yang efisien karena dia tidak melakukan penambangan batu kapur. Batu kapurnya itu diambil dari udara berupa CO2 kemudian dilarutkan dalam pelarut sebagai karbonat dan bikarbonat untuk sebagai bahan bakunya. Tapi mungkin di zaman Anda kelak atau anak cucu Anda kelak ketika sumber daya itu sudah habis. Gitu ya, itu terkait dengan karbonat bikarbonat. Atau untuk aspek misalkan penanganan lingkungan, bisa ya Anda bisa menangkap CO2 ya supaya kemudian dia tidak keluar sebagai gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Kendaraan-kendaraan itu dipasangi sebuah alat ya bisa merangkap CO2. Yang prinsipnya sebenarnya adalah hanya melarutkan CO2 pada larutan basah. Oke. Nah, setelah CO2 mengalami siklus perubahan dari CO2 menjadi karbonat dan bikarbonat gitu ya, maka mengendap ya, biasanya dia akan terkendap. Karena sebagai ion, ya nanti mungkin di pelajaran kimia analitik akan diajarkan senyawa-senyawa bikarbonat itu akan mengendap kalau dia ketemu dengan golongan-golongan misalkan alkali, ya, alkali tanah. Gitu. Karbonat bikarbonat ketemu dengan kalsium, jadilah kalsium karbonat atau batu kapur. Karbonat bikarbonat ketemu dengan magnesium, jadilah dia magnesium karbonat. Ya. Nah, baik kalsium karbonat maupun magnesium karbonat maupun bikarbonat ini ya meskipun dia mengendap begitu ya, tetapi yang namanya kesetimbangan kimia kan ada kesetimbangan endapan ya. Kalau mungkin Anda belajar di SMA dulu namanya ada KSP, tetapan kesetimbangan dari sebuah kelarutan zat gitu. Nah, ada juga yang kemudian melarut ya karena pH-nya mungkin sedikit asam sehingga kemudian nanti akan rilis juga menjadi karbonat bikarbonat yang pada akhirnya membentuk kesetimbangan menghasilkan CO2. Jadi bisa ke sini, bisa ke atas juga. Bergantung kepada pH dari spesies kimia di situ. Gitu ya, yang ini. Jadi dia akan terendapkan sebagai karbonat maupun bikarbonat. Nah, di sisi lain ya, di sisi lain bahwa CO2 tadi saya ceritanya tadi adalah separuh sebelah kanan ini, kita akan bicara sebelah kiri ini. Nah, sebenarnya CO2 itu bisa dihasilkan dari proses pembakaran hidrokarbon ya, hidrokarbon di sini. Terus pembakarannya di sini bisa menghasilkan gas CO2 di sini CO2. Kemudian nanti CO2 ini nanti akan larut dalam pelarut sebagai karbonat bikarbonat terendapkan sebagai kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Yang ini nanti bisa kalau dia kita bicara tentang fosfat nanti bisa digunakan sebagai magnesium fosfat itu sebagai apa yang dipakai untuk di atas ini ya apa namanya lupa saya digunakan untuk
Kalau dulu seperti Eternit, tapi bukan Eternit apa namanya? Lupa saya nanti. Oke, kita bahas di situ saja. Oke. Selanjutnya kita akan sedikit membahas terkait dengan siklus karbon. Ya. Nah, pada siklus karbon ini, nanti saya diingatkan ya kalau sudah 60 menit ya. Kalau seandainya nanti lebih dari itu. Oke. Untuk siklus nitrogen, pada prinsipnya sama di sini. Nitrogen-nitrogen itu sebenarnya berasal dari mana ya? Nitrogen itu bisa berasal dari atmosfer ya, sebagai gas nitrogen, yang mana gas nitrogen itu dapat terlarut ke dalam air. Ini bisa kalau ditarik gambar ke sini, mungkin di buku referensinya ada, saya ambilkan dari situ. Gas nitrogen masuk ke dalam air sebagai senyawa nitrit, nitrat, dan amonium NH4. Ya. Misalkan nitrogen, kemudian ada NH3. NH3 itu kan gas. Ya, kalau NH3 masuk ke dalam air, dia menjadi NH4 atau amonium, NH4 plus amonium. Ya. Nitrogen melalui proses pengendapan begitu, larut sebagai amonium, nitrit, dan nitrat. Ini. Nah, dari hidrosfer ini bisa ke antrosfer. Manusia yang menggunakan sebagai bentuk senyawa anorganik nitrat maupun sebagai organonitrogen, senyawa-senyawa organonitrogen ini. Ini manusia yang memakai. Kemudian diemisikan ke udara ya. Diemisikan ke udara. Misalkan pembakaran bahan bakar yang mengandung nitrogen. Pembakaran itu bisa menghasilkan gas nitrogen monoksida dan dinitrogen oksida, dan juga NO2 ya di udaranya nih. Di udara bisa masuk ke air dan seterusnya. Nah, di biosfer, di lingkungan makhluk hidup ya, Anda masih ingat ada bakteri nitrifikasi dan bakteri nitratasi ya. Masih ingat proses itu di pelajaran biologi SMA dulu itu. Nah, proses-proses itu juga merupakan proses-proses pengikatan misalkan nitrogen dari udara ya oleh bakteri-bakteri itu untuk kemudian bisa menghasilkan nitrit dan nitrat yang dapat diserap oleh tumbuhan. Nah, itu bisa dipakai juga sebagai tanda kutip semacam pupuk ya, pupuk. Oke, nah ini kalau kita punya kasus di lingkungan, kita ambil misalkan begini. NH3 atau amonium itu merupakan senyawa yang sangat toksik di dalam lingkungan perairan atau hidrosfer. Ya. Lingkungan hidrosfer. Apalagi kalau airnya itu bersifat basa. Kalau dia bersifat basa, maka pH yang basa itu akan cenderung amonia itu berada dalam bentuk NH3. Tapi kalau pH-nya kita turunkan, misalkan jadi 5 atau berapa itu, maka NH3 akan menjadi NH4 atau NH4 plus atau bahasanya amonium ya, amonium. Yang amonium itu tidak terlalu toksik dibanding NH3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau seandainya lingkungan perairan itu ternyata kandungan amoniaknya itu besar, bagaimana caranya mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya, gitu ya? Maka nanti kalau kita bisa pahami, oh NH3 itu sesungguhnya bisa kok dilepaskan ke udara ya sebagai NH3 gas sesuai dengan tetapan konstanta Henry. Tapi masalahnya adalah secara ekonomi itu visible enggak, layak enggak? Ada air limbah mengandung NH3. Supaya basa, NH3-nya pergi, apa yang Anda lakukan misalkan? Menambahkan NaOH. Lah, beli NaOH-nya lebih mahal daripada limbahnya begitu.
Ya ini tentu tidak visible. Meskipun secara teoretikal ini bisa, tetapi secara ekonomi ini tidak masuk akal. Maka cara yang paling mudah adalah dengan cara menggunakan elektrolisis. Jadi caranya bisa Anda gunakan garam krosok. Garam krosok Anda taburkan ke air limbahnya. Nah, air limbahnya itu dialirkan lewat elektroda ya, elektroda listrik ya. Pak, kenapa pakai listrik? Bukannya listrik itu mahal? Enggak ya, jadi untuk proses mengubah amonia menjadi nitrogen secara elektrokimia itu lebih murah karena hanya perlu mungkin sekitar Rp20 per kilogram amonia. Padahal kalau sudah 1 kilogram amonia itu kan relatif besar. Kalau konsentrasi di perairan hanya 20 ppm begitu. Caranya bagaimana? Sebenarnya adalah kalau kita punya garam krosok NaCl, maka kalau kita elektrolisis, dia akan menjadi hipoklorit atau baiklin ya. Jadi kalau Anda punya NaCl, Anda strum dengan menggunakan elektroda karbon, maka Anda akan mendapatkan hipoklorit. Nah, hipoklorit ini kalau ketemu dengan amonia, maka dia akan menangkap amonia dan mengubahnya menjadi nitrogen, N2, gas. Nah, berarti ini lebih murah secara perhitungan dan secara teknis itu mudah dilakukan. Karena Anda hanya menggunakan elektroda karbon, misalkan elektroda karbonnya itu adalah dari, misalkan yang paling murah itu diambilkan dari baterai bekas, dialiri listrik DC ya, jangan AC, arus listrik searah, taburi garam di situ sebagai elektrolit, maka hipoklorit yang dihasilkan akan mengubah amonia menjadi gas nitrogen yang keluar ke udara. Sementara hipokloritnya akan menghasilkan Cl- ya. Cl- nanti kalau proses elektrolisisnya berlanjut akan menghasilkan hipoklorit lagi. Yang hipoklorit lagi nanti akan terus digunakan untuk mengubah amonia menjadi gas nitrogen. Itu beberapa alternatif ketika kita menyelesaikan masalah amonia. Nah, hal-hal semacam ini menjadi concern kita sebagai environmental chemist. Bagaimana melakukan penyelesaian masalah lingkungan yang visible secara teknis atau layak secara teknis, layak secara ekonomi, dan juga mudah dilakukan. Ya. Harganya murah dan mudah dilakukan. Oke. Apa ini tadi? Fosfor ya. Oke. Untuk siklus fosfor pada prinsipnya hampir sama ya. Misalkan fosfor itu bisa berasal dari senyawa organik maupun anorganik di sedimen, ya. Kemudian menjadi senyawa organofosfat, kemudian mengalami biodegradasi oleh mikroba, kemudian larut sebagai senyawa fosfat ya, atau polifosfat, yang mana ini biasanya bisa mengendap kalau dia ketemu dengan kalsium ya. Kalau dia misalkan di perairan ini kan ion fosfat, polifosfat ketemu dengan kalsium, jadi endapan fosfat gitu. Nah, ini yang dalam bentuk padatannya ini biasanya bisa dipakai juga untuk pupuk begitu, untuk pupuk. Tapi penggunaan pupuk yang berlebihan ini juga jadi masalah juga di lingkungan ya, karena akan menyebabkan booming alga. Gitu. Tapi secara garis besar fosfat ini tidak terlalu banyak beresiko ya, meskipun dia bisa digunakan sebagai pupuk, namun kalau berlebihan akan menyebabkan booming alga, namun tidak seperti amonia yang relatif sangat toksik di lingkungan perairan. Oke, yang terakhir mungkin adalah sulfur ya. Sulfur di sini
sulfur itu berasal sedimen ya awalnya ya, awalnya berasal sedimen. Kemudian, misalkan ada proses penambangan, kemudian terbuka. Ya, artinya kalau penambangan kan tanah itu dibuka. Ada sulfur di situ sebagai besi sulfida begitu. Kemudian kalau dia dibuka, maka kemudian ada interaksi dengan udara luar, maka di sini bisa menghasilkan gas H2S gitu ya, H2S. Keluar, atau mungkin dia kalau misalkan di dalam batu bara itu juga mengandung sulfur, dia dibakar, maka bisa menghasilkan SO2 dan seterusnya. SO2 ini pada prinsipnya di udara mungkin tidak akan terlalu bertahan lama ya. Mungkin di atmosfer juga mengalami reaksi-reaksi, salah satunya reaksi dengan air. Sehingga sulfur juga punya resiko untuk menyebabkan pencemaran udara. Di samping pencemaran udara primer sebagai SO2, dia juga dapat menyebabkan efek hujan asam ya, hujan asam. Oke, itu beberapa terkait dengan siklus sederhana yang perlu kita pahami. Kemudian yang terakhir ada siklus oksigen ya. Sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa siklus oksigen ini tentu bermanfaat untuk manusia begitu ya. Karena apa? Pada prinsipnya oksigen itu diperlukan oleh manusia. Namun oksigen juga bersifat sebagai oksidator gitu ya. Sehingga ini kalau sesungguhnya juga polutan. Apalagi kalau dia dalam bentuk ozon. Loh Pak, ozon kan berfungsi untuk melindungi manusia dari radiasi sinar ultraviolet. Iya, kalau dia pada lapisan stratosfer. Tapi lapisan antrosfer, seperti ada manusia di sini, gitu ya. Kalau terbentuk ozon di lingkungan antrosfer atau lingkungan manusia, di bawah ini, di troposfer begini, maka ozon itu bersifat sebagai polutan, karena dia oksidator kuat, begitu. Menyebabkan korosi dan sebagainya. Ozon akan bermanfaat kalau dia berada pada stratosfer, karena dia berfungsi untuk melindungi manusia dari radiasi UV. UVB dan UVC tentunya. Dengan mekanisme ozon akan menyerap radiasi sinar ultraviolet, sehingga ozon itu akan pecah menjadi radikal O dan molekul oksigen. Yang radikal ini kemudian ketemu dengan logam gitu ya, di sini material M, akan terbentuk ozon lagi, dan M ini diibaratkan seperti katalis ya, yang membantu pembentukan ozon di sini. Katalis di sini nanti kalau di troposfer itu macam-macam ya, termasuk misalkan partikulat logam lah, kira-kira begitu. Nah, siklusnya secara garis besar begini. Ada ozon, ozon yang menangkap UV akan menjadi oksigen, oksigen menangkap menjadi HNO ya. Ozonnya juga radikal oksigen lagi, nanti akan mengalami siklus yang sama untuk kemudian menghasilkan oksigen atau juga menghasilkan ozon. Ini siklusnya kalau di stratosfer. Tapi kalau ini terjadi di lingkungan antrosfer, ini sangat berbahaya bagi manusia. Karena si ozon ini bersifat oksidator kuat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk topik diskusi kita minggu depan. Kita akan berdiskusi tentang aquatic